Selamat datang di video kelima channel ini. View-nya emang masih dikit, tapi gue berharap value kontennya banyak. Di video sebelumnya gue pernah bilang bahwa gue akan bahas bisnis. Tapi kemudian gue jadi bingung ngomongin bisnis, kan luas banget gitu ya. Jadi pertanyaannya, enaknya gue mulai dari mana gitu. Sebenarnya kalau jujur sama diri gue sendiri, gue lebih pengen sharing tentang manajemen bisnis. Karena menurut gue pribadi itu lebih valuable, jadi kayak bisnis manajemen atau strategic bisnis itu menurut gue jauh lebih valuable, lebih bernilai lah. Karena kita sama tahu bahwa manajer atau direksi gitu itu dibayar mahal karena mereka mampu berpikir secara strategis. Di sisi lain, kenapa gue pengen sharing tentang manajemen bisnis itu juga karena kita jadi bisa belajar basic bisnis. Gue merasa ketika kita belajar basic bisnis, kita bisa menarik setiap masalah ke prinsip basicnya gitu. Apapun variasi masalahnya, kita bisa kembalikan ke pertanyaan dasarnya gitu. Jadi kalau kayak fisika, yang kita pelajarin tuh hukum Newton seperti F sama dengan M kali A atau F sama dengan 0 gitu, atau aksi reaksi. Dimana dengan paham 3 rumus itu aja sebenarnya kita bisa menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang terkait dengan mekanika gitu. Tapi gue juga sadar saat ini kayaknya lebih banyak yang pengen denger tentang rumus-rumus cepat atau formula-formula gitu. Jadi kalau kayak di bimbel dulu aja gitu, kita diajarin rumus King lah gitu. Kita lebih cenderung diajarin rumus King biar bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Cuma masalahnya ketika kita belajar dengan rumus King, itu benar-benar konteks soalnya itu harus benar-benar pas dengan rumusnya gitu. Jadi kalau konteks soalnya seperti ini gitu, maka ginilah formulanya. Kalau konteksnya kayak gini, ginilah formulanya. Sehingga semakin banyaknya konteks gitu, semakin banyaklah formula yang dibutuhkan gitu. Seharusnya dengan bisnis itu masalahnya macam-macam variasinya gitu. Menurut gue hampir tidak masuk akal sebenarnya menciptakan sebuah formulasi yang bisa diduplikasi untuk setiap masalah gitu. Makanya gue tidak terlalu menganjurkan jika teman-teman belajar rumus-rumus cepat. Gue tetap akan encourage, mengajak teman-teman untuk belajar dari akar masalah atau bisnis, prinsip-prinsip bisnisnya gitu. Yang pasti rumus cepat itu sangat teknis dan kontekstual. Misalnya kita belajar tentang cara memasang kata kunci di Shopee gitu. Ada yang bilang bikin banyak-banyak aja gitu, tapi per kliknya murah. Ada yang bilang juga lu cukup bikin 2 atau 3 kata kunci saja gitu, tapi pastiin menang bidnya gitu. Nah ini dua hal ini aja udah beda nih. Beda yang ngasih saran, beda lagi tuh jawabannya gitu. Atau cara ningkatin Instagram gitu. Ada yang bilang dengan cara follow unfollow gitu. Ini masih gue pernah lihat tuh di YouTube tuh yang ngasih tahu ini tuh view-nya tuh bahkan jutaan loh. Itu cara follow unfollow. Gue masih bingung, masih ada aja yang coba ngasih racun macam ini di YouTube gitu ya. Gue bahkan nggak percaya sih ini follow unfollow, walaupun Instagram gue masih 200 gitu followernya. Gue masih nggak percaya tuh dengan cara follow unfollow. Ini sebuah apa ya, sebuah fenomena, sebuah saran aneh menurut gue. Cuma tapi kalau lu merasa bahwa itu bener sih ya nggak apa-apa, cobain aja gitu. Lu follow terus habis itu lu unfollow gitu. Ya pokoknya hal-hal teknis semacam itu bagi gue sendiri sebenarnya agak kurang nyaman gitu sharingnya, karena gue takut misleading gitu. Gue takut informasi yang gue sampaikan itu salah sasaran gitu, karena ketika lu mencoba untuk memberikan hal-hal yang sangat teknis gitu, yang apa yang lu sampaikan itu benar-benar harus cocok dengan konteks yang dipahami oleh pendengar lu gitu. Nah takutnya cara cepat atau rumus King ini diadopsi oleh pendengar yang backgroundnya dan kondisinya tuh nggak benar-benar mirip dengan yang gue coba sampaikan gitu, atau yang disampaikan oleh yang sharing gitu, atau disampaikan oleh edukator, bukan edukator kali ya, influencer kali ya. Selain dari itu yang bikin gue juga takut atau nggak nyaman untuk sharing-sharing hal-hal yang sifatnya sangat teknis gitu. Bisnis tuh menurut gue nggak kayak reaksi kimia gitu atau logika matematika gitu, karena jadi anggaplah lu udah milikin konteks yang sama nih, terus lu udah ngikutin setiap step-step sukses yang diberikan gitu dengan cermat dan rapi gitu. Pokoknya apa yang lo lakuin itu mirip deh dengan formula yang diberikan gitu. Tapi pada akhirnya hasil yang lo dapetin tuh beda gitu. Anggap lalu gagal gitu. Dan gue pasti yakin ujung-ujungnya lu atau pendengar itu pasti nyalahin yang sharing gitu, atau sebaliknya yang sharing itu nyalahin yang dengerin gitu. Influencer tuh bisa aja ngomong bahwa ya lu eksekusinya nggak matang gitu, atau coach itu bisa aja ngomong bahwa eksekusi lu nggak matang gitu. Sisi lain kita juga sering nyalahin lu bisanya ngomong doang. Menurut gue
Akhirnya terjadi hal seperti itu. Jadinya saling menyalahkan aja gitu loh. Padahal yang tidak sama adalah perspektif dalam menerima dan menyampaikan informasi gitu. Dibanding gue harus ribet dengan hal seperti itu nantinya gitu di kemudian hari, gue mengambil keputusan gitu, di mana gue akan tetap sharing suatu hal yang gue suka dan gue percaya bisa ngasih manfaat lebih banyak bagi banyak orang gitu, yaitunya basic manajemen bisnis. Tapi di sisi lain untuk awal ini gue akan ngebatasin konteksnya, jadi tetap high level, cuma gue akan ngebatasin konteksnya sehingga bisa ngomongin dari lingkup yang cukup kecil sehingganya lebih relate dan praktikal. Tapi tetap aja karena sifatnya prinsip atau basic, ada baiknya teman-teman juga berusaha untuk mencocokkan informasi yang gue share sesuai dengan kondisi teman-temannya. Jadi belajar untuk self awareness gitu, untuk menilai diri sendiri gitu. Untuk konteks industrinya gue pilih e-commerce, industri yang udah gue gelutin 5 tahun terakhir. Dan gue juga yakin masih banyak hal yang akan terjadi di bisnis ini di masa depan karena kedekatannya dengan teknologi gitu. Terus yang kedua, untuk preferensi strategi bisnis atau strategi marketingnya itu gue akan prefer bahas tentang branding. Jadi kita akan ngebahas gimana caranya ngembangin bisnis yang end game-nya itu akan fokus terhadap brand. Ini kenapa branding? Karena satu sisi gue suka dan gue percaya bahwa sebuah bisnis itu harus punya brand, itu baik toko atau produknya gitu. Sisi lain gue juga lagi nge-build sebuah branding agency gitu, sehingga apa yang gue sampaikan memang suatu hal yang gue lakukan atau gue doing gitu. Strategi marketing itu akan menghasilkan input-input turunan terhadap aktivitas lainnya seperti produk, customer service, dan logistik. Artinya setiap strategi marketing yang dihasilkan, anggap lalu sekali 3 bulan lah gitu, itu setiap strategi itu akan menghasilkan impact atau pengaruh terhadap bisnis proses, itu baik di sisi produk, customer service, ataupun logistiknya gitu. Sehingga kita bisa melihat konektivitas antara strategi marketing terhadap bisnis proses yang ujung-ujungnya akan berkorelasi terhadap revenue dan expense gitu. Kebayang gak sih? Nah, ketika kita udah pahami itu, baru kita akan bergeser pelan-pelan ke area yang lebih strategis seperti pengembangan produk hingga ke branding. Disclaimer, gue juga nggak mengesahin semuanya gitu. Tapi gue juga cukup yakin bahwa dalam hampir 9 tahun perjalanan gue di area ini, gue bisa memberikan suatu hal lah yang bisa kita sama-sama pelajarin gitu. Gue 5 tahun bisnis ini, hampir 4 tahunan gue bergerak di high level corporate strategi gitu dan consulting. Dan gue juga mencoba untuk memberikan yang terbaik apa yang gue bisa gitu. Kemungkinan nanti kalau ada kesempatan gue juga bisa ajak atau undang interview narasumber lain yang juga jauh lebih berpengalaman di areanya atau area spesifik nantinya. Harapan gue sebenarnya cukup simpel. Gue berharap dengan channel ini gue bisa kasih insight yang jujur, yang benar-benar bisa bantu teman-teman untuk mulai bisnis, atau teman-teman yang interest dengan bisnis, atau teman-teman yang memilih karir di koperasi tapi ingin lebih memahami bagaimana sebuah perusahaan itu menentukan strategi bisnisnya dan kebijakannya gitu. Belajar manajemen, organisasi, financing, dan bisnis proses lainnya gitu. Karena gue juga menemukan beberapa, ketika gue sempat bekerja dulu, gue juga menemukan beberapa orang yang mungkin jago di area tertentu, misalnya anggaplah dia di area R&D, namun memiliki lack of knowledge atau agak kurang knowledge-nya dalam hal makro gitu, dalam bagaimana sebuah bisnis itu connect terhadap bisnis lainnya gitu. Itu aja sih dari video gue kali ini. Kalau ada yang mau dibahas atau ditanyakan itu boleh komen, kalau suka boleh like dan subscribe. Itu bisa ngebantu banget karena algoritma YouTube masih menjadikan like dan subscribe sebagai indikator penting untuk mengukur sebuah video bagus atau enggak gitu. Ya nggak bisa bohong juga, subscribe atau like itu yang bikin gue juga makin semangat buat sharing dan bikin video buat teman-teman. Thank you, see you in next video.